Selamat pagi buat kita semua. Ya, kita akan masuk materi di pagi ini pada hari Kamis ya, tanggal 16 Juli. Kita akan masuk materi tentang apa itu inheritance atau pewarisan ya. Oke, inheritance atau pewarisan ini merupakan sifat di dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain. Ya, jadi dia nanti sifat-sifat yang ada di suatu kelas akan diturunkan ke kelas lain yang ada turunannya. Nah, konsep ini memungkinkan kelas baru mewarisi fungsionalitas kelas yang sudah ada. Di dalam pewarisan ini, kelas yang sudah ada kita sebut dengan kelas induk, ya. Ada namanya di sana ada kelas induk atau superkelas atau bapaknya misalnya gitu. Akan mewarisi sifat-sifat dia itu ke turunannya atau anak kelasnya atau subkelasnya. Nah, apa sifat-sifatnya akan diwarisi kepada turunan kelas yang ada. Nah, terus di dalam Java hanya memungkinkan pewarisan tunggal pada kelas. Ya, di dalam Java hanya bisa melakukan pewarisan tunggal. Walaupun banyak anak turunannya maksudnya, tapi hanya satu yang bisa kita pilih kemana kita wariskan. Nah, itu di dalam pewarisan inheritance ini. Nah, dan bisa juga perwakil majemuk. Nanti kita masuk di interface bagaimana mewariskan, mengimplementasikan sifat bapaknya, misalnya superkelasnya, terus turunan yang pertama subkelas, subkelas selanjutnya atau turunan-turunannya itu akan diimplementasikan semua sifat-sifatnya ke subkelas yang lain ya. Misalkan begini, misalkan ya ini nanti kita masuk di interface saja. Kalau kita mewarisi itu dengan lebih dari ini multi atau majemuk ya. Nah, terus keyword yang dipakai pada pewarisan di dalam Java ini adalah extend. Ya, extend ini maksudnya menurunkan sifat yang ada pada superclass kepada subclass. Kalau ini nanti ini sama implement tadi kita masuk di, kalau enggak di abstract method dan class method, kita masuk di interface ya. Oke, di penjelasan supaya lebih jelas lagi dijelaskan kembali ya. Pewarisan merupakan, ini mengulangi cuma agak lebih signifikan ya. Pewarisan itu ya merupakan, konsep pewarisan itu merupakan proses penurunan sifat. Sifat itu apa sih di dalam kelas? Nah, kalau di Java kan di pemrograman berorientasi objek, sifat itu apa? Bisa dia atribut, bisa dia metode dari kelas utama atau superkelas tadi yang kita buat dia sebagai superkelas ke kelas lain atau subkelas atau anaknya atau turunan dari kelas itu ya. Atau bisa dibilang mewarisi atribut dan metode ke suatu kelasnya. Ya. Setiap kelas utama atau superkelas atau orang tua dapat mewarisi lebih dari satu kelas anak, tadi sampaikan seperti itu. Lebih ya. Namun setiap kelas anak hanya dapat mewarisi satu kelas orang tuanya. Ya. Nah, pertanyaannya, tadi kan dibilang orang tua itu akan mewariskan misalnya sifatnya kepada anak atau subkelasnya atau turunan kelasnya. Sifat orang tua di dalam pemrograman itu adalah atribut metode. Nah, pertanyaannya, bisakah anak atau sub itu mewarisi sifatnya kepada bapaknya atau superkelas? Tidak bisa. Yang bisa mewarisi sifat itu adalah hanya superkelas. Ya. Dan di dunia nyata pun demikian ya kan? Nah, di dunia nyata pun demikian, misalnya seorang bapak, kan kemungkinan ini bisa terjadi dan kenyataan akan mewarisi sifat juga kepada anaknya. Dan itu ada. Nah, itu yang diwarisi. Nah, anak bisa nggak mewarisi atau subkelas ini bisa nggak mewarisi sifatnya kepada bapaknya? Ini tidak bisa. Nah, terus kalau ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau di subkelas atau anak itu ada lagi sifat-sifat si anak di luar sifat si bapak atau superkelas? Bagaimana? Nah, kita bisa menambah sifat lagi di kelas atau anak kelas tadi. Mungkin bingung, ya ini sangat mungkin bingung dan membingungkan kepada kita. Nanti kita akan langsung praktekkan ya. Jadi konsepnya yang perlu dipahami adalah superclass di dalam inheritance ini,
sebuah superkelas atau bisa dikatakan superkelas ini adalah induk kelas atau bapaknya akan mewarisi sifat-sifat yang ada di dalam superkelas itu pada anak atau bisa dikatakan subkelas. Apapun sifat seorang superkelas itu atau seorang anak itu semua yang ada sifatnya akan diturunkan kepada anaknya atau subkelas. Ya, itu dia. Nah, kalaupun ada nanti sifat penambahan si subkelas ini di luar superkelas, ya kita bisa buat tambahin lagi sifatnya, ya. Oke, itu perlu dipahamin ya. Bagaimana sih cara mewariskan? Kita memakai keyword extend. Nah, extend ini di mana misalnya subkelas mewariskan mendapatkan warisannya sifatnya dari superkelasnya ya. Nah, ini dia contohnya. Misalkan superkelas itu adalah kelas orang tua. Metodenya itu adalah makan. Nah, ini merupakan salah satu sifat, yaitu sifat orang tua dia suka makan ya. Oke. Ini sifat orang tua ini ya, ini makan akan otomatis nanti menggunakan extend itu diwariskan kepada anak. Nah, misalkan ini cara pewarisannya bagaimana? Misalnya kita buat kelas anak extend orang tua. Nah, artinya semua sifat kelas orang tua metode makan tadi sudah diwariskan ke kelas anak karena kita memakai kata extend ini. Nah, oke, karena kita sudah memakai kata extend ini, apapun yang ada di dalam kawan ini atau superkelas ini atau orang tua ini akan diwariskan kepada anak-anaknya. Ya. Terus pertanyaannya, bisakah kalau banyak anak diwariskan? Boleh saja, tetapi hanya bisa dipilih satu mewariskan anaknya mewariskan sifat itu. Nah, kalau multi pewarisan bisa, dia akan digabung nanti sesuai superkelas turunannya ke turunan lainnya. Nah, itu nanti kita masuk di interface ya. Oke, semoga dipahami tentang pewarisan ini. Jadi intinya tadi pewarisan ini adalah mewariskan apa yang ada di superkelas kepada subkelas. Ya, oke ini ya dalam contoh ini simulasi contoh ini kan hanya satu sifatnya orang tua hanya makan. Nah, ya kan kalau mau kita buat lagi misalnya atributnya misalnya nama segala macam bisa aja itu kan otomatis diwariskan ke anak. Oke. Nah, ini contoh pewarisan ya, di mana si A itu adalah superkelas, B itu subkelas, dan C itu adalah subkelas. Oke. Oke, langsung aja ke contoh aja ya, biar dipahamin. Oke, masuk kita ke aplikasi NetBeans kita. Kita buka project yang sudah kita buat. Ada di sana OPP Nusa. Klik ini ya. Bisa di source paketnya ini klik kanan. Kita buat paket baru ya. Namanya Java paket. Nah, kita buat di sana inheritance atau pewarisan. Ya, pewarisan aja. Pewarisan. Oke, habis itu finish. Nah, di dalam pewarisan ini ya, kita buat dulu superkelasnya. Yaitu katakanlah dulu Bapak ya, simulasinya katakan dulu Bapak ya, Java kelas misalnya buat Bapak atau ini namanya superkelasnya. Next. Nah, oke. Nah, kita isi dulu sifat-sifat Bapak ini apa sifatnya. Nah, oke, misalkan privat, ini kita pernah ada belajar hak akses ya. Privat itu digunakan hanya untuk yang bisa digunakan kalau dia sama-sama satu kelas. Ya.
Kalau seperti ini tanpa menyebutkan apa hak aksesnya itu default. Default itu bisa diakses di kelas yang sama dan paket yang sama. Nanti kalau beda paket ya nggak bisa dia. Public ya. Oke, kita masuk aja string. Misalnya alamat. Coba saya kasih hak aksesnya privat ya. String alamat. Terus what happened? Oke, salah penulisan privatnya. Nah, apalagi misalnya atributnya, misalnya privat integer, misalnya nomor kakak, ya. Ini atribut salah bagian dari sifat bapak, ya. Oke, masuk kita buat lagi sifatnya itu metode, ya. Kita buat lagi sifatnya itu metode. Oke. Terserah. Nah, void ini merupakan penulisan metode itu salah satunya adalah void, ya. Habis itu apa? Info keluarga boleh ya. Info keluarga. Nah, kita bisa di sini buat parameter. Ya, parameternya adalah string alamat. Integer no kakak. Oke. Nah, kita turunkan ini dulu ya. This ya kalau namanya yang sama kita harus pakai apa? This ya. This alamat sama dengan alamat supaya dia nggak bingung mana alamat yang mana masuknya ya, karena di ini ada alamat ya. Oke, masuk this sama dengan no kakak. Oke, no kakak misalnya. Nah, masuk kita perintah untuk mencetak misalnya. Apa perintahnya? Yaitu system out println misalkan alamat keluarga, alamat Anda. Yaitu misalnya alamat, terus apalagi nih, nomor kakak Anda. Itu nomor kakak. Oke, habis itu apalagi? Oke, inilah sifat orang tua bapak tadi, yaitu ada 2 atribut dan 1 metode, ya. Itulah merupakan sifat dari orang tua itu, yaitu superclass. Ya, inilah dikatakan itu adalah superclass. Nah, ya ini dinamakan superclass. Nah, kita buat lagi anak kelas atau subkelasnya, yaitu ya new Java class, kita buat anak baik misalnya. Anak baik dia. Itu namanya. Oke. Kita buat lagi kelasnya anak baik. Oke. Nah, anak baik ini tadi untuk mewariskan sifat dari bapak itu ya hanya kita menggunakan ini extend ya. Kita harus menggunakan extend. Langsung ketikkan aja extend bapak. Nah, oke. Oke, ini sudah selesai ya. Artinya apa? Apa yang ada di kelas bapak ini adalah milik sekawan ini, anak-anak baik ini. Ini ya. Ini adalah
subkelas, ya. Jadi apa yang sifatnya si bapak ini, yang ini, ya sifatnya ini semua adalah hak penuh si kawan ini, si anak baik ini, ya. Oke, nah kita cetak. Oke, saya mau karena kita udah banyak belajar, saya mau sih di pewarisan ini saya buat lagi paket yang baru. Nah, paket yang baru. Kita bisa juga di salah satu pakai yang sama, saya maunya pakai yang baru dulu untuk mentes yang kita pelajari ya. Kita buat di sana adalah pewarisan apa namanya, pewarisan aplikasi yang mencetak program. Oke, finish. Nah, oke. Nah, saya mau dia naik ke atas. Oke. Oke, habis itu di si pewarisan aplikasi ini kita new, kita cetak program Java main class, yaitu program saja sampai warisan. Oke. Nah, caranya apa? Kalau kita memanggil, yang kita panggil di sini cukup kelas anak. Kenapa? Nggak usah lagi kita panggil kelas bapak atau super kelas. Kenapa? Karena apa yang sudah ada bapak ini sudah punya si kawan ini, si anak baik ini, ya sudah ada. Nah, makanya yang kita panggil situ adalah kelas anak baik. Caranya anak baik, mana anak baik di sini? Anak baik. Kenapa dia tidak muncul? Nah, ini yang perlu kita pahami sesuai yang kita pelajari. Karena anak baik itu, ya, perhatikan ya, punya bapaknya ini sama, privat dia punya kawan ini pun privat. Ya, anak baik ini privat metodenya pun ini default. Aksesnya itu default. Nah, kita bisa memahami kalau privat atau default tidak bisa digunakan untuk paket yang lain atau berbeda paket dari dirinya, ya, karena udah berbeda paket. Ini paketnya adalah pewarisan yang pertama, yang kedua adalah program pewarisan. Nah, ini berbeda. Nah, apa yang kita gunakan sehingga ini nggak muncul? Kalau ini bisa login, dia kalau kita ketik anak kontrol spasi, udah keluar dia anak baik. Ini nggak keluar dia, berarti ada yang salah, hak aksesnya yang salah di sini. Nah, coba kita buat ini, katakanlah untuk menutupi ini, kita kasih di sini public. Pasti dia bisa. Anak baik sama dengan p objek sama dengan new anak baik. Kenapa dia nggak mau? Kita lihat dulu simbol kelas anak baik program pewarisan. Oh ya, oke. Dia kenapa tidak mau tadi? Nah, perlu kita harus melakukan import. Ya. Kalau berbeda paket, ini bisa kita ketik manual, bisa kita ini ya, langsung otomatis dari tadi. Itulah enaknya kita belajar pakai Java, langsung ada banyak bantuan ya, ada peringatan dengan tanda merah tadi ya. Nah, ini kita mengulangi ya, kalau berbeda paket, kalau kita mengambil data-data dalam kelas yang ada di paket satu itu mau ke paket 2, kita harus menggunakan di paket 2 itu adalah import. Ya, import paket yang satu tadi, yaitu pewarisan. Nah, oke, ini sudah ada. Nah, nama kelas, nama kelasnya, nama kelasnya objek ini bisa diketik dengan kata apapun, si P pun boleh, si look pun boleh, misalnya, atau si apapun boleh, ya. Si Q pun boleh. Nah, si naik pun boleh ya, gitu ya. Oke, Q, nah titik, nah kita panggil dia, ya.
Nah, ini habis itu kita panggil Q, panggil ini nama metodenya yang ada di Bapak ini yaitu info keluarga. Baik, info keluarga ini kan, nah dia otomatis ada dua parameternya, ada dua parameternya. Oke, enter. Oke. Nah, info keluarga nomor kakak, saya ulangi ya, Q ketik. Ini kan udah langsung ada keluar. Oke, misalkan alamatnya misalnya Medan, nomor, nah nomor kakaknya misalnya 88788. Nah, oke. Nah, kita run dia dulu. Nah, sudah ada ya, sudah ada hasilnya. Nah, dari yang kedua itu dia ya. Apa yang ada di super class di sini itu akan di bapak ini akan diwariskan kepada anaknya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya sifat anak ini di luar sifat bapak masih ada, boleh. Misalnya sifat anaknya apa? Kan punya sifat bapaknya tadi kan, misalnya apa ya? Nama. Nah, sifat bapaknya kan tidak ada nama. Ya, kita tambahin misalnya, sifat anaknya ada nama, tapi bapaknya tidak ada. Nah, bagaimana supaya sifat saya ini di samping sifat bapaknya ini biar saya implementasikan kan gitu. Nah, makanya kita buat di sana yaitu anak, nama, ini juga bisa privat, ya, anak string, nama. Nah, oke, kita buat metodenya misalnya, tambahkan metodenya misalnya yaitu void info anak, terserah ya, info keluarga boleh, terserah. Pokoknya persamaan anak baik ini ya. Apa nama metodenya? Terserah kita mau metodenya namanya apa ya. Nah, oke. Habis itu, nah, misalkan kita kasih aja sih nilainya ya, nama sama dengan artisa misalnya. Oke, habis itu ya sudah ya, langsung kita mencetak penilaian biar keluar nanti hasilnya. Nama Anda itu nama. Nah, oke, kita masuk ke programnya, memanggil nama itu sama. Kita masuk ke Q, objek, apa? Itu tadi hak aksesnya, makanya kita kasih sini public. Oke, sehingga dia bisa ini Q ya, info keluarga, ini dia. Oke, kita cetak aja langsung. Oke ya. Oke, itu dia mengenai pewarisan ya. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih ya. Udah, Bang. Bisa.